Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian NKRI. Sumatera memiliki beragam potensi alam dan komoditas yang berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 2015, Sumatera menyumbang 22,21% produksi domestik bruto, terbesar kedua setelah Jawa. Kemajuan dan keberlanjutan ekonomi Sumatera tentu sangat penting bagi republik ini. Jika pertumbuhan Sumatera terhenti, perkembangan Indonesia jelas akan ikut terhambat. Konektivitas adalah jawaban paling utama untuk mendorong agar Sumatera tetap tumbuh dan bahkan harusnya lebih maju. Dan pemerintah menyadari pentingnya konektivitas ini dengan membangun jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari ujung selatan hingga utara pulau ini, dari Lampung hingga Aceh. Konektivitas antar provinsi di Sumatera dengan infrastruktur jalan tol sebenarnya telah lama menjadi visi para pemimpin negeri ini. Bahkan, Founding Father Indonesia, Bung Karno, telah melihat pentingnya konektivitas ini. Segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Lewat Perpres nomor 17 tahun 1964, Bung Karno membentuk Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera. Tugas badan tersebut antara lain membangun jalan lintas Sumatera sepanjang 2.400 km dari Lampung hingga Banda Aceh. Perpres tersebut menjelaskan bahwa jalan raya dibutuhkan untuk menjadi urat nadi dalam menggerakkan kegiatan perekonomian di Sumatera. Berkat jalan raya, Sumatera bisa merintis industrialisasi hingga ke level yang diperlukan untuk bertumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Visi Presiden Soekarno pada tahun 64 itu kemudian diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang kemudian dieksekusi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mega proyek ini seperti misi berkelanjutan antar para presiden tersebut. Tol Trans Sumatera awalnya dicanangkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Pada 20 Februari 2012, Dahlan Iskan, saat itu Menteri BUMN, mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Namun, pada perjalanannya, pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat karena kurang diminati oleh investor. Maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dengan setiap pemerintah daerah di Sumatera. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis yang pada masa depan akan dikelola bersama. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 September 2014, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dalam Perpres ini, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada 4 ruas jalan tol. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2015 yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya menjadi 24 ruas tol di Sumatera. Sejarah kemudian mencatat pada 30 April 2015, Presiden Jokowi meresmikan pembangunan tol Trans Sumatera ditandai dengan peletakan batu pertama di tol Bakahuni Terbangi Besar. Ini adalah momentum atau tonggak awal pengerjaan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang lebih kurang 2.700 km. Apa artinya jalan tol ini? Artinya satu, penciptaan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
Yang kedua, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada produksi. Artinya, di sini kalau ada karet, ada sawit, ada ikan, ini akan mempercepat. Perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera mencapai 476 triliun. Biaya pembangunan tol Sumatera yang paling besar adalah ruas Bukit Tinggi Padang di Sumatera Barat yang mencapai 315 miliar per kilometer. Sedangkan biaya terkecil adalah ruas Terbangi Besar Bakauni di Lampung sebesar 118,6 miliar per kilometer. Awalnya tol Trans Sumatera ditargetkan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Namun kemungkinan akan mundur setahun di tahun 2025.